Halo, welcome back di Cang Panah Podcast. Kali ini kita kedatangan Rusdi. Mungkin sebelumnya kita kenal-kenalan dulu nih dengan Rusdi. Mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya, alamat, status saat ini, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Rusdi Kumbara. Saya tinggal di Sapta Marga, Aceh Tamiang. Status saya sekarang single dan sudah mau tunangan. Udah itu aja. Nah, Udah itu aja. Rusdi, sebelumnya ini saya sempat lihat nih status Rusdi. Rusdi si anak polos, betul? Betul Rusdi anak polos. dulu storynya waktu SMA, saya itu memang anaknya pendiam kali. Tapi di kelas 3 sudah mengenal dunia luar, kawan yang nggak jelas, hilang polosan saya. Gitulah kira-kira. Berarti sekarang Rusdi nggak polos lagi ya? Kurang, Ada kurang polos. udah hampir punah. Oh, oke. Menurut Rusdi, apa beda standarnya ini? Antara anak polos dengan bad boy lah kita bilang. Ada perbedaan jauh nggak atau ada standarnya nggak? Kalau udah melewati ini berarti dia udah bad boy itu. Bad boy itu istilahnya yang kayak polos dia kan, bad boy kan. Bad boy Bad lebih boy, ke ini alah anak-anak nakal gitu. bad boy, oh yang itu playboy, bad boy gitu ya. Kalau polos itu dia istilahnya gini lah, waktu kita berbuat apa-apa tuh kita tidak paham, ditanyakan tentang hal-hal yang di luar tuh kita tidak paham, tidak tahu menau dan tidak mau ke situ lah. Itu waktu masih masa polos. Tapi semenjak kita mengenal dunia internet, satu itu penyebabnya, itu pertemanan yang semakin luas, yaitu apalagi ya, banyaknya kita dari perkenalan sama lawan-lawan jenis gitu kan, pasangan kita tuh kan. Nah dari situlah kita menjadi hilang kepolosan itu dulu. Tapi alhamdulillah sekarang setia sama satu aja. Enggak, berarti orang itu bisa dikatakan nggak polos lagi udah kalau udah apa? Kalau dikatakan sudah tidak polos lagi itu kalau sudah mengenal Dunia internet. dunia internet. Apalagi itu aja. Itu satu, habis itu banyaknya berteman yang bad boy. Jadi sekarang Rusdi sudah inilah udah masuk kategori bad boy lah. Sudah hampir 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 hilang polosan. bad boy. Ah, hilang kepolosan maksudnya udah pernah masuk ke klub-klub gitu ya? Itu belum sih, nggak sampai ke situ. Kalau udah ke situ udah bukan polos lagi, hilang kepolosan saya udah itu kan. Tapi ini masih ada lah sedikit-sedikit polosnya, masih masih menolak yang kayak gitu. Tapi kalau setingkat kenalan yang lebih dalam lagi, ayo gitu. Menurut Rusdi polos itu baik nggak? Polos itu sebenarnya sih baik, betul baik. Tapi banyak orang menilai polos itu terlalu ini kali ya, terlalu culun. Culun ya. Kalau polos itu kan terlalu culun. Jadi banyak orang memandang sebelah mata, padahal orang tua waktu didik itu banyak yang seperti itu anak dulu. Harus polos Seharusnya lah ya. seperti itulah. Tapi ya banyak kawan-kawan lain tidak seperti itu atau apa kan. Jadi rusaknya kepolosan yang saya kenal sifat saya dulu tuh waktu SMA di kelas 3. Itu SMA kelas 3 baru Rusdi itu menganggap diri nggak polos lagi. seperti itu. Berarti dari tapi enggak, saya waktu Rusdi udah kerja di sini saya sempat lihat tuh status Rusdi masih Rusdi si anak polos. Itu kenapa Rusdi nggak ada rencana menghapus itu sampai ke dunia kerja? Apa memang senang dia nggak polos? Ya sebenarnya kan kata-kata polos tuh ya itu sampul aja Sampul. semasa kerja itu. Padahal saya udah menjelajah kemana-mana itu. Makanya kan saya bilang asal apa di game saya buat nama gamenya, profilnya itu namanya ya si cowok polos. Habis itu kalau kalau nama
IG juga dulu kayak gitu kan. Cuman Rusdi polos gitu aja kan, Rusdi underscore polos. Cuma sekarang udah tahu dunia kayak gitu, banyak dibilang makan apa kau buat polos kau nggak sesuai katanya kan. Ya udah saya rubah aja jadinya. Berarti udah nggak polos lagi, udah nggak sesuai seperti dulu. Berarti Rusdi termasuk menganggap bahwa polos itu baik kan, dalam pandangan orang lain juga bagus Baik, gitu polosnya. bagus. Sebelum dikatain kawan-kawan ya, akhirnya merubah atau menghapus lah status polos itu di status WhatsApp deh. Sekarang berubah jadi apa nih? Ya mungkin dah masuk hampir kategori bad boy lah mungkin lah. Cuman ya masih banyak juga yang milih-milih ya kan. Kira-kira sesuai budget, dapat lah, kenal lah kira-kira kan. Biasa tuh kalau zaman dunia sekarang ada uang banyak kawan. Baik kawan cowok atau kawan cewek. Kira-kira ada lagu nggak harus yang menggambarkan bahwa uh, polos itu baik lah, atau lagu itu mengingatkan Rusdi masa-masa kecil, masa-masa Rusdi masih polos? Kalau untuk lagu saya dulu nggak ada hobi, nggak ada hobi nyanyi itu nggak ada. Oh ya, ini kadang di lingkungan pertemanan itu kadang ada juga kawan-kawan yang mengecap kawan lain misalnya dengan lagu yang dia pilih. Kalau lagu ini terlalu melo, nih lemah nih, atau nggak cocok lah dunia pertemanan mereka. Itu ada nggak menurut Rusdi di lingkungan pertemanan Rusdi? Lagu yang gimana nih maksudnya? Tergantung, kadang lagu melo, lagu-lagu galau. Lagu-lagu galau. Oh ya, kalau galau itu termasuk polos nggak Rusdi? Galau tuh nggak tuh termasuk, kalau galau itu gimana ya? Galau itu biasa hal sifat yang ditinggalkan orang yang disayang atau orang yang kita pilih tapi dia tidak suka sama kita atau apa gitu kan. Itu yang menyebabkan terjadinya galau. Tapi kalau yang namanya polos itu dari diri kita yang memang awalnya tidak tahu hal-hal yang di luar pemikiran si polos ini tadi nih kan. Tapi dengan banyaknya pergaulan teman-teman yang di luar, ada teman-teman yang rusak, itulah rusaknya jadi namanya si polos itu tadi. Tapi kalau untuk lagu jujur nggak ada dulu peminat lagu. Ya tapi gini-gini walaupun polos, saya SMA guru PPL saya sikat. Pernah dekat. Bahaya juga Rusdi. Menurut Rusdi, bagaimana cara menyikapi galau nih si anak polos dengan si bad boy lah? Ada perbedaan nggak? Kalau anak polos kalau galau itu nggak pernah ya. Karena jangankan untuk memikirkan hal yang penting, hal yang nggak penting aja kadang dia nggak mau memikirkan. Siapa tuh? Itu untuk si polos. Tapi kalau yang bad boy, hal yang nggak penting dijadiin penting. Gitu kan. Jadi contohnya dia tahu ada perkenalan sama seorang teman cewek. Dia padahal tahu cewek itu bukan siapa-siapa dia. Entah pun teman dekat atau pacar temannya. Tapi dengan cara si cewek ini curhat gini-gini gitu, jadi si bad boy ini gampang kali. Dengan cara dia galaunya itu tadi, biasa penyebab dia galau, dekatin, dengarkan curhatan si wanita dengan nyamannya dia. Disitulah terjadi galaunya dia. Jadi nyaman, jadi suka, ternyata punya si kawan atau punya hanya sebatas teman. Yang galau siapa? Si bad boy? Si bad boy. Si bad boy. Ceweknya enggak? Si ceweknya kan dia tahu karena dia udah punya pacar nih tadi. Dia curhat. Dia curhat sama si bad boy ini tadi. Jadi si bad boy kan berusaha untuk dapatkan ini tadi. Namanya bad boy itu kan harus dapat semua. Harus dapat semua. Apa yang dia mau dia harus dapat. Tapi kok si polos nggak ada. Apa yang dia curhat ya udah, anteng aja. Rusdi kira-kira sampai kapan nih mau, ini kan udah memasuki fase bad boy tadi Rusdi bilang, sampai kapan mau bertahan di fase bad boy nih, atau mau kembali lagi ke si Rusdi polos? Itu kayaknya udah nggak ke situ lagi lah, karena kita udah mau ke fokus ini aja dulu kan.
ke udah dewasa nih kan, nggak ada lagi bad boy itu. Pertahankan aja lah sifat polos dulu. Cukup satu aja dulu ya kan. Berarti Rusdi udah sempat menginjakkan kaki ke dunia polos, dunia bad boy lah, ha? Hampir. Hampir. Oh, hampir belum. Belum. Ini mau, Kalau sepenuhnya itu belum. Itu belum karena kita tahu lah. jadi ini mau kembali lagi ke dunia asalnya. Si Rusdi si anak polos. Ya, insyaallah nanti saya buat lagi lah kalau memang nggak ada yang komplain. Oh, jadi ada rencana mau rubah status lagi nih. Jadi si Rusdi anak polos lagi. Gimana ya? Mau saya buat tapi saya pun masih pengen masih ke sana kan, ke dunia bad boy itu tadi. Tapi ya kita tengok situasi. Tapi kalau namanya udah ke jalur tunangan itu udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi bad boy ke sana ke sini, cukup satu aja. Apa yang diminta sama si satu ini tadi ya kan, fokus aja ke situ. Untuk Kalau status, bad boy kan bercabang dia. Harus cari nggak cukup satu, tambah satu lagi. untuk statusnya apakah akan ditulis lagi Rusdi si anak polos? Pikir-pikir dulu. Itu saya pikir-pikir dulu nanti. Aduh. Oh iya, tadi lupa tadi. Biasanya yang hadir di podcast ini pasti ada sebuah lagu atau lagu lah yang dibawakan, entah satu lirik atau dua lirik lah. Rusdi mau membawakan lagu apa nih? Yang melambangkan Rusdi lah. Tadi kan ada bahas tentang saking kepolosan saya waktu SMA, saya pernah deketin guru PPL. Oh iya, coba. Ya kan? Gimana tuh? Jadi guru tuh tadi pernah dia menyanyikan sebuah lagu waktu saya sebelum tidur. Itu guru PPL. Lagu judulnya mak lupa pula. Ini pending dulu. Apa nama lagunya ya? Kita cut nih. Kita cut pikir ya. Lagunya apa ya? Lagunya Nina Bobo. Oh Nina Bobo. Kita ganti aja, rupanya Rusdi lupa lagunya. Kita ganti lagu lain lah, yang lagu-lagu yang hits nah ini yang melambangkan kegalauan Rusdi, bisa boleh juga. Kok dari lupa. Ada seseorang dulu, lagu tentang seseorang aja yang pernah saya dekati waktu walaupun semasa polos. Boleh. Lagu tentang, walaupun saya nih muka Jawa tapi saya suka lagu yang nada Batak dulu kan. Coba. Judulnya Isabella. Oh, Isabella. Lagu Batak tuh. Iyalah. Coba. Itu kan lagu si ini. Siapa itu namanya, itu kan vokalisnya kan. Contoh liriknya gini. Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Lanjut. Apa ya, disambungin apa lagi bang? Bukan. Cinta satu malam. Bukan. Udah macet kaset nih. Oke, kita lanjut ke yang lain ya. Musik lah bang, aku memang nggak hobi musik. Nggak hobi musik ya? Kenapa? Terikat aja nanti. Oh tuh kembali untuk ini yang tadi dekatin ibu PPL. Ya, guru PPL. Itu dapat nggak ibu? Masih dapatkan nggak? Ya dapat, sempat 2 kali jalan-jalan. 2 kali jalan-jalan. Dulu ibu PPL tuh jurusannya bidang guru agama. Ya kan? Guru agama ajak jalan-jalan lagi ya? Saya ajak jalan-jalan. Awalnya kemarin memang agama Islam lah, guru PA ya kan. Jadi metode yang saya pakai dulu untuk ngajaknya itu banyak cara. Yang pertama, apa yang dipelajari sama dia saya ikutin, saya dengarkan, saya kerjakan ya kan. Sebelumnya itu Rusdi kelas berapa tuh? Itu di kelas 3 IPA 4. IPA 4. Ibu PPL tuh? Ibu PPL itu udah guru lah. Guru ya? PPL magang, guru magang dari Cekalang. Beda 4 tahun lah ya kira-kira ya.
Iya, kurang lebih dewasa 4 tahun, sekitar segitu. Jadi gimana ceritanya? Ya awal cerita kan dulu dia ngajar, masih ngajar di sekolah tuh. Ya kita fokus untuk ikutin dulu apa yang dipelajarin, apa yang dikasih. Nah, kita ikutin terus apa yang disuruh kita kerjakan. Jadi terakhir pada saat itu kan ibu ini kan guru-guru PPL ini kan masih muda-muda tuh, belum ada yang berkeluarga. Mungkin ada satu atau dua yang sudah berkeluarga kan. Jadi kebetulan yang saya tengok ini beliau ini masih gadis, saya bilang gitu kan. Jadi pada saat itu saya ajak lah, Bu, hari ini pulang kemana? Oh nggak ada, saya rencana mau pulang ke tempat kawan dulu di Opa gitu, contohnya kan. Kuala Simpang. Kuala Simpang. Jadi kebetulan si ibu ini nggak bawa kereta. Pandilah saya pulang dulu, ambil kereta di rumah jemput. Alasan antar situ rupanya sempat hujan di jalan. Situ lama seharian saya jalan sama dia sampai hampir kehujanan lah kan. Dah berteduh. Jadi pokoknya kisah sama ibu itu 2 hari cuman saya dapat jalan sama dia. Hari selanjutnya saya nggak bisa jalan lagi. Karena apa? Ketahuan sama guru agama aslinya di sekolah. Jadi ibu tuh Jadi ibu itu ya masih aman, cuman diingatkan jangan terlalu dekat sama murid. Nanti orang tuanya datang dan ditegur gurunya gitu. Terakhir udah nggak mau jalan lagi, pakai HP aja lah sekarang. masih komunikasi dengan ibu tuh? Enggak, sekarang nggak lagi. Terakhir masa kuliah, udah nikah dia, udah lost contact. Ini kembali lagi ke tentang polos tadi. Menurut Rusdi ada nggak tips nih biar yang anak-anak polos ini tetap terjaga kepolosannya nih? Ada nggak? Tips untuk yang Tetap polos. awalnya dia polos biar tak bertahan polos. Ataupun yang bad boy harus polos. Yang gini aja lah, yang awalnya baik pertahankan aja dulu yang baik nih kan, berarti kan polos dia ya kan. Pertahankan gimana caranya biar tetap polos. Kalau saran saya sih satu, jangan pernah menggunakan dunia internet disalahgunakan. Jangan menyalahgunakan dunia internet. Yang kedua, jangan pernah mengenal atau jangan pernah mengikuti teman yang kita kenal ke dunia yang salah, ke hal yang salah, bukan ke dunia yang salah, ke hal yang salah. Habis itu banyak waktu sama keluarga, insya Allah itu masih menjaga kepolosan. Tetap terjaga kepolosan kita. Ini yang bad boy kita tarik ke polos lah. Ada nggak tipsnya? Karena belum pernah masuk ke masa bad boy ya, tapi hampir ke bad boy. Kalau saya dulu gini caranya apa? Kalau saya dulu caranya gini, pertama mencari teman masa kuliah dulu yang selalu menggunakan hal yang positif. Ya kan? Jadi kan awalnya nih temannya ke hal-hal yang ini terus nih, yang menjerumuskan lah kira-kira gitu kan. Cari kawan yang hal yang positif. Ya itu udah sedikit mengurangi. Habis itu lebih banyak mengenal teman yang suka belajar. Ya kan? Itu salah satunya juga yang tadi sama tuh poinnya. Habis itu mengurangi keluar di malam hari. Keluar pada saat malam hari Biar polos. Karena kalau kita sudah keluar ke malam hari itu tahu sendirilah sifat kawannya gimana. Nanti bisa-bisa janjinya jam 9, pulang jam 1. Dari situ kita akan curiga nih, mencari hal-hal yang baru. Pasti itu berbahaya. Pulang malam itu berarti bisa jadi menghilangkan kepolosan kita. Ya, menghilang kepolosan itu sebenarnya nggak dengan malam harinya, tapi kegiatan di malam harinya itu. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Karena kalau udah malam nggak ada kegiatan ya kan, pasti itu ada aja yang dicari. Gitulah kira-kira.
Oke Rusdi, terima kasih atas waktunya bincang-bincang tentang dunia kepolosan. Sampai jumpa lagi di podcast Cang Panah selanjutnya.